tuh dari dulu. Yang perempuan latihan mabuk dan yang laki-laki latihan paham? Paham. Tanpa kemampuan umum balik kanan gue jalan. Balik ya, gue capek. Yo, gue juga capek. Ayo. Jangan kan belum waktunya. Udah, bodo amat. Iya, gue udah capek. Siap, gerak. Siap, kencang depan. Tegak, tegak. Kalian udah mau balik gak? Kapan balik kan belum waktunya? Hah? Balik mau gak? Ayo. Ayo balik. Gue ikut balik gak ya? Tapi semuanya pada balik. Udahlah, gue ikut balik. Pramuka nggak seru banget ya, bikin capek. Iya, emang nggak seru, nggak enak. Aku nggak masuk kan? Ya udah. Pada kemana? Kok bisa? Kalian kan ketua ibu. Aku gini kan jamnya belum selesai. Terus gimana? Apa pulang? Pada pulang? Siapa aja yang pulang? Anggota kamu siapa aja yang pulang? Kali, Amet, Ojak. Terus kamu? Ya, Akilah sama Mentari. Udah deh, pulangin dulu deh. Kalian bubar aja nanti kakak mau ketemu sama gurunya. Nanti kakak lapor. Jadi kamu kasih info ke mereka kalau kakak besok mau ketemu dengan mereka ya. Udah. Assalamualaikum Pak. Ini mau laporan soal anak-anak bikin ulah. Jadi pas kegiatan pramuka tadi itu sebagian anak-anak tuh pada cabut sebelum kegiatan pramuka selesai. Tapi kakaknya orang udah selesai pramuka. Ya, jadi saya pulangin karena sisa ketua regunya aja. Gitu. Ada si Atta sama Kanaya. Mereka ada. Ada. Oh. Boleh terima aja. Benar teman-teman kalian udah pada cabut. Tapi daripada ketemu Kak Bagus tadi. Kamu tadi sebelumnya udah ketemu Kak Bagus? Udah. Udah. Nah, jadi coba ceritain kenapa mereka bisa pulang. Apa kalian nggak cegah? Kalian kan ketua grup kan? Kamu ketua grup, ketua regu, kamu ketua regu, Atta ketua regu, Kanaya ketua regu. Kamu dikasih tahu ke teman-teman kamu kan pacar. Terus kenapa dia jadi pulang duluan? Dari Atta kenapa? Karena kita udah dulu masuk Dari Kanaya? ya, terus dari itu tadi pada bilang katanya Pokoknya Kak Bagus nanti ya tegur mereka dan bila perlu nanti kita ambil tindakan tegas
panggil orang bapak. Terima kasih infonya Kak Bagus. Terima kasih ya anak-anak ya. Ya, semangat ya. Terima kasih ya Pak. Oke, siap. Ditunggu infonya ya Pak. Oke. Kamu ngapain pulang? Kemarin yang lainnya pada pulang, gue juga ikut pulang dong. Coba deh kamu menghadap ke Kak Bagus. Untuk Kak Bagus masih di sekolahan. Ya udah. Bingung Pak. Waalaikumsalam. Ya, kamu udah selesai. Lalu kamu kenapa kemarin ikut pulang? Seharusnya kamu bisa mencegah mereka. Jadi kalau yang nggak tahu kamu jangan ikutin. Besok kalau ada kejadian lagi, orang tua kalian kata kumpul apa kayak Mau pulang, mau mandi, mau sekolah. Lu nggak sekolah? Enggak ah, males. Ayo udah gue bilang. Ngapain sekolah? Amit-amit. Karena kalian nggak ikut pramuka, bolos. Alasannya kenapa kalian nggak ikut pramuka dan melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam sekolah? Bolos itu tindakan yang terpuji. Kenapa? Hah? Capek. Panas. Kamu alasannya apa? Capek juga. Kamu? Panas. Capek juga. Kamu alasannya kenapa? Gak tahu. Capek. Kamu bisa berpikir. Semua guru di sini juga merasakan seperti kalian, capek, lelah, bahkan demi kalian mereka meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk menyalurkan sinergi ilmu untuk kalian semua untuk menatap masa depan. Panas, capek, hujan, mereka alami. Itu dari guru-guru kalian, dari orang tua kalian sama seperti alasan kalian, capek, panas, bahkan kehujanan, siang jadi malam, malam jadi siang. Untuk kalian nggak ada keluhan itu panas, capek, nggak ada. Kalau alasan kalian panas dan capek, lepas seragam kalian, nggak usah sekolah. Apalagi di dalam pramuka itu penting mendidik kalian dari dini untuk disiplin. Kesuksesan seseorang tidak akan tercapai kalau tanpa dilandasi dengan kedisiplinan. Paham nggak? Paham. Kalian sekolah untuk apa coba? Tujuan untuk apa sekolah? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Pasti setiap anak atau teman-teman kalian sekolah tujuannya untuk mencari ilmu. Tapi kalau alasan kalian capek, kepanasan, mana bisa kalian untuk mendidik ilmu kalian?
Masih ingin nggak dari hati dan jiwa kalian untuk sekolah? Masih. Lalu kenapa pramuka itu penting dalam sekolah? Untuk mendidik jiwa kamu, kepribadian kamu, kedisiplinan kamu. Ayolah semangat, kalian bisa. Kakak yakin kalian bisa. Sedikit cerita dari kakak. Kalian masih ada orang tua lengkap? Masih. Ayah, ibu, papa, mama masih lengkap? Masih. Sedikit cerita dari kakak sendiri. Semasa kakak sekolah itu tidak seberuntung kalian. Bukannya kakak mengeluh atau menyesali dengan kehidupan kakak sekarang, enggak. Kakak merasa alhamdulillah, bersyukur. Kenapa kakak katakan tidak seberuntung kalian? Dari bayi kakak nggak mengenal orang tua kandung kakak. Dari bayi, siapa ayah kakak, siapa ibu kakak, nggak mengenal. Tidak tahu sampai sekarang. Tapi kakak masih semangat, punya motivasi. Kalau nggak ada motivasi dan semangat, kedisiplinan kakak di dalam diri kakak sendiri, nggak mungkin kakak ada di depan kalian, berdiri di depan kalian semua. Kalau saya tidak ada orang tua yang membimbing untuk maju, untuk mencari ilmu, itu aja bisa. Kenapa kalian masih lengkap orang tua kalian tidak bisa? Nggak ada motivasi kalian. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Maka kakak sarankan dari sekarang, ayo dari rumah bismillah niat sekolah menjadi ilmu. Insya Allah apa yang akan kalian lakukan akan menemukan kemudahan. Di era sekarang ini kalian lahir di zaman yang enak. Zaman kakak dulu boro-boro HP, nggak ada HP. Dari SD sampai SMP kakak itu nggak pernah pakai sepatu. Emang nggak punya emang. Nyeker. Jangan ada yang ketawa, saya cerita serius. Kalau masuk dalam kelas atau ruangan yang notabene masih ruangan sekolah, area sekolah, nggak ada yang bercanda. Itu ketegasan dan kedisiplinan. Paham kalian? Paham. Memang nggak punya sepatu. Lalu kenapa? Orang tua angkat saya nggak bisa beli, bisa mau beli 10 bisa. Tapi mulut ini nggak mampu untuk mengatakan, Pak, Bu, tolong beli sepatu, nggak mampu. Karena hati dan jiwa ini sudah menyadari, sudah dirawat, sudah disekolahkan. Maka dari itu kakak minta pikiran kalian itu udah dewasa, sudah mengerti mana baik, mana buruk, mana yang duluan, mana yang diutamakan, dan mana yang harus di-cancel atau ditunda. Seumur kalian masih bisa main bareng teman-teman, apalagi weekend. Seumur kakak pulang sekolah aja sambil jualan es kakak. Nggak habis dari sekolah keliling kampung sampai Johor. Dulu zaman sekolah kakak itu setengah 12 harus sudah nyampe rumah. Sebelum azan harus sudah nyampe rumah. Waktu sebelum azan saya gunakan untuk jualan. Habis nggak habis jam 1 saya pulang. Itu pun nggak langsung nyari makan atau main, juga nyari rumput. Kakak melihara kambing. Pulang nyari rumput, masih ada waktu saya jualan es lagi. Waktu yang saya tentukan asar, habis nggak habis saya pulang. Setelah asar, mandi, sholat, langsung saya ke warung rumah makan tetangga, bantuin sampai jam 9 malam. Kapan saya main? Nggak ada. Belajar kak? Enggak. Saya terus terang nggak belajar. Tetapi
Masuk sekolah jam 6, setengah 6 saya udah nyampe sekolah. Saya masuk ke perpustakaan, ambil buku, belajar yang harusnya semalam saya pelajari. Itu cara mengatur atau belajar kedisiplinan. Kalian manusia jangan diatur waktu, tapi kalian yang mengatur waktu. Kakak cuma minta, saya cuma punya motivasi. Banggakanlah kedua orang tua kalian, dekatkanlah sama sekolah kalian, dan tinggilah kalian untuk naik ke atas. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Kakak tidak mau terulang lagi. Seandainya ini terulang lagi, tindakan tegas dari saya dan sekolahan akan memanggil orang tua kalian. Ini pramuka sangat penting. Ayo semangat. Kakak yakin kalian bisa. Paham ya sekali lagi? Paham. Yang keras dan tegas. Paham? Paham. Terima kasih atas perhatian kalian dan waktu kalian. Kakak nggak marah, kakak nggak benci, kakak nggak kesal. Ini kakak lakukan hanya demi untuk kemajuan kalian, menuntun kalian agar kalian bisa melangkah untuk ke depan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mau jelasin. Kalau kalian melakukan kegiatan itu atau sekolah atau belajar itu dilakukan dengan niat dan hati yang ikhlas. Itu. Orang guru-guru kalian aja mengajarkan kalian itu dengan ikhlas. Coba kalau nggak ikhlas. Dengan gaji yang segitu-gitu aja, terus kalian makin banyak jumlahnya, makin susah diatur, kan capek. Kalau mereka nggak ikhlas membimbing kalian, mengajar kalian, pasti mereka udah ngeluh capek. Kan gitu, ya kan? Coba diubah dari sekarang. Kalian hargai dan hormati guru kalian. Apapun yang ngelawan di hati kalian itu cuma hasutan dari rasa malas, mager, capek itu. Karena kalian nggak niat untuk belajar, nggak niat untuk sekolah, nggak niat untuk jalanin tugas. Tugas kalian apa kalau jadi pelajar? Belajar, pinter tapi Ahmed pinter tapi ya begitu, suka nerima omongan orang lain, nggak mau menyaringnya dulu. Kakak suka murid kayak Ahmed. Dia cara bergaulnya susah, milih-milih, nggak sembarangan. Dia nggak suka ngumpul. Jadi kita harus cari teman yang bisa menuntun kita ke jalan yang baik. Terus udah segitu aja. Jadi kakak mau pertemuan selanjutnya kalian udah berubah, sampaikan yang nggak masuk, pokoknya berubah jadi yang lebih baik. Diri dulu, diri. Sini, Khalid, Kil. Kakak mau kalian tunjukkan semangat kamu. Gimana kak? Penggalang Siap. Penggalang Siap. Penggalang Siap.
3 kali tepuk pramuka. Pramuka, Raja Muda Karana. Jaya, jaya, jaya. Oh, yes. Tanpa penghormatan umum balikan bubar di jalan. Hormat gerak, tegak gerak, istirahat di tempat gerak, siap gerak.